Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Calon Penulis. Insyaallah kali ini kita akan membuat konten Q&A, menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di Instagram. Dan langsung saja pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh saudara Mayo. Dari Fikri Salamun _ kenapa lebih memilih masuk pondok pas selesai aliyah? Kenapa lebih memilih kuliah? Kenapa lebih memilih masuk pondok daripada kuliah? Alasan pertama kenapa saya lebih memilih untuk masuk pondok, sebenarnya sih apa ya? Entah, mungkin ada alasannya, cuman entah kenapa bisa terdampar di sini. Yang awalnya memang saya tidak punya niatan untuk lanjut ke pendidikan jenjang kuliah S1 ataupun seterusnya. Karena kenapa, saya tipikal orang yang bisa dibilang mungkin bukan malas sih, maksudnya tidak terlalu dalam mengerjakan tugas, apalagi kalau kehidupan perkuliahan kan pasti kita dihadapkan selalu dengan banyak tugas kerja makalah, PowerPoint, skripsi dan lain-lain. Dan ya saya rasa itu adalah hal yang mungkin berat untuk saya geluti nantinya. Jadi alasan pertama kenapa saya memilih untuk masuk pondok ya karena memang awalnya saya tidak punya niatan untuk kuliah. Jadi pikiran saya pertama itu kenapa pas lulus aliyah, pikiran saya pertama itu pas lulus aliyah maunya langsung cari kerja saja. Tapi qadarullah, mungkin ini adalah jalan yang memang Allah takdirkan untuk saya. Setelah saya lulus aliyah, ada seorang ustadz yang diutus ke tempat saya. Saya waktu itu masih tinggal di Bone, di Panti Asuhan Surya Bone, dan kami kedatangan ustadz di sana yang kebetulan beliau adalah pembina dari Tahfiz Albir. Jadi di situ dikasih motivasi untuk menghafal. Terus muncul pikiran saya, mungkin baiknya saya coba saja untuk menghafal Al-Quran saja dulu, daripada nantinya selesai SMA tidak ada kegiatan, nganggur, jadi tidak ada kegiatan juga untuk lanjut kuliah. Jadi mungkin saya berpikiran untuk mungkin masuk pondok saja. Jadi mungkin itu alasannya kenapa, karena mungkin tidak ada memang niatan untuk kuliah, walaupun pada akhirnya sampai sekarang tetap kuliah juga. Jadi mungkin itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari _Amir27. Tahun berapa Ki mulai mondok? Oke, pertanyaan tadi dari siapa tadi? _Amir27. Kenapa tahun berapa masuk pondok? Masuk pondok? Iya. Oke, saya masuk pondok itu di tahun 2019, kalau tidak salah 24 Juli 2019, pas habis sebulan setelah UN, penentuan kelulusan, langsung sebulan setelahnya langsung berangkat ke Makassar di Tahfiz Albir ini. 2019 di. Pertanyaan selanjutnya dari Mita _140_403, penghafal kayaknya ini. Pertanyaannya, bagi tips bagaimana caranya menghafal Al-Quran dengan mudah? Minta tips Di bagaimana di? Masalahnya saya juga kayak termasuk susah mungkin juga menghafal, tapi tidak apa-apa lah, saya jawab sedikit. Sebenarnya kan Al-Quran itu memang sudah diturunkan dengan segala kemudahan di dalamnya kan, dan beberapa nasihat yang saya dengarkan bahwasanya pada dasarnya
menghafal Al-Quran itu bukanlah sesuatu hal yang sulit, dan kembali lagi itu berawal dari niat kita dalam berangkat untuk menghafalkan Al-Quran. Jika memang niat itu ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah kita akan berusaha untuk kemudian menikmati setiap perjalanan menghafal Al-Quran itu. Adapun kata sulit sebenarnya itu ya mungkin wajar kalau orang mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran itu sulit. Saya pun mengatakan hal demikian ketika di awal masuk pondok di sini dulu. Jadi kan awal orang-orang, apalagi kayak saya misalnya, orang yang baru berhijrah, yang awalnya dulu mungkin kebiasaan-kebiasaannya nongkrong kesana kemari atau apalah, yang tidak terbiasa dengan majelis-majelis ilmu, kayak mungkin dulu berlama-lama mengaji, mungkin ya mungkin terasa berat sih. Dan adapun tipsnya menghafal Al-Quran dengan mudah, saya rasa kayak masing-masing kita mungkin lebih, pertanyaannya lebih ke mungkin metodenya bagaimana supaya kita mudah menghafal, bagaimana hafalan kita cepat masuk. Adapun itu setiap masing-masing orang punya caranya sendiri untuk menghafalkan Al-Quran. Itu yang sering dikatakan oleh Ustadz kami, bahwasanya setiap orang itu memiliki memiliki metodenya masing-masing dalam menghafalkan Al-Quran, memiliki caranya masing-masing untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi ada orang yang mungkin ya dengan mudah 10 menit mungkin bisa dapat satu halaman, 30 menit bisa dapat satu lembar. Adapun saya, tips saya menghafal saat masih mondok di sini, proses menambah hafalan itu cari untuk penambahan hafalan barunya itu saya cari lebih condong ke waktu subuh atau malam. Jadi untuk waktu malam itu saya pergunakan pada maghrib, tentunya pasti waktu sangat yang efektif untuk mencari hafalan baru. Jadi waktu maghrib itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita dapatkan hafalan baru. Adapun asar dan setelah menunaikan kewajiban murojaah, ya kita setelah menunaikan kewajiban murojaah hafalan, baca-baca dulu itu yang hafalan yang ingin kita hafalkan. Misalnya lembaran satu halaman itu yang ingin kita hafalkan, kita baca-baca dulu, nanti habis maghrib baru kita mulai untuk menghafalkan. Kemudian ditambah untuk waktu malam sebelum tidur kita perlancar, kemudian di waktu subuh di sepertiga malam mungkin kita perlancar lagi. Jadi pas subuhnya itu memudahkan kita untuk menyetorkan, karena kebanyakan kendala penghafal Al-Quran sekarang itu mereka itu mempergunakan waktu malamnya ya untuk mungkin langsung setelah kegiatan majelis ilmu mungkin langsung istirahat langsung. Tapi salah satu pengalaman yang diceritakan oleh senior kami di sini itu bahwasanya jam malam itu kita pergunakan benar-benar untuk mempersiapkan apa yang akan kita hafalkan besoknya. Jadi sebelum tidur itu usahakan kita sudah perlancar itu hafalan yang kita setorkan besok. Jadi pas subuhnya itu ya bisa langsung distorkan dengan lancar insyaallah. Jadi tidak terkendala lagi dengan dengan waktu yang lain, yang dimana waktu hafalan baru kita gunakan untuk murojaah hafalan kemarin, sedangkan waktu hafalan kemarin kita gunakan untuk murojaah. Jadi membuat program-program apa yang sudah kita planningkan ke depan itu menjadi terhambur, dan saya rasa itu menjadi penghambat kenapa kita menjadi kesulitan untuk menghafal Al-Quran, karena bagaimana cara kita memanajemen waktu, bagaimana kita memanajemen waktu, bagaimana kemudian keberangkatan niat kita dalam menghafalkan Al-Quran itu mungkin perlu lagi untuk kita terus untuk muhasabah. Jadi ya saya kira itu, karena tidak terlalu banyak sih yang bisa saya katakan, karena mungkin saya juga termasuk salah satu santri yang mungkin bisa terbilang lama menghafal di sini. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Hamdali.5 Aid.
Apa motivasi antum sehingga mau masuk pondok? Terus keren. Motivasi. Apa di? Oke. Motivasi masuk pondok di. Kalau saya motivasiku kenapa mau masuk pondok, ya motivasi terkuat yang saya miliki ya orang tua. Kan kenapa saya sering berpikir begini, entah ketika suatu saat nanti ketika beberapa tahun ke depan mungkin entah saya meraih kesuksesan atau tidak, saya belum mampu menjamin bahwasanya kelak itu bisa membahagiakan orang tua saya kan. Dibanding juga saya ada 4 bersaudara, yang paling tua itu laki-laki, yang kedua perempuan, kemudian ketiga saya, dan saya punya adik lagi perempuan. Dan mereka semuanya itu awalnya ya termasuk saya, kami itu sekolah tidak ada yang dibesarkan di lingkungan pondok pesantren, jadi semuanya itu sekolah umum. SD sama-sama, SMP sama-sama, kemudian pas SMK itu kakakku yang 2 orang itu ambil jurusan SMK. Kemudian orang tua suruh saya ikut, tapi qadarullah kan memang ini yang ditakdirkan ya Allah untuk saya, dan saya lebih memilih untuk mendaftar di sekolah madrasah aliyah, walaupun tidak berbasis pesantren. Dan disitulah awal mula kenapa saya tertarik untuk menghafal Al-Quran, masuk pondok. Sebenarnya keinginan untuk masuk pondok itu ada sejak saya masih SMP, cuman karena orang tua tidak terlalu menekankan, apalagi orang tua saya sempat mengatakan bahwasanya tidak usah terlalu, kalau misalnya memang belum siap untuk masuk pondok ya tidak usah, nanti yang ada nanti tidak betah nanti di pondok keluar, itu yang ditakutkan. Jadi saya mengikut saja. Kemudian setelah SMA, seperti yang saya bilang di awal tadi, ya qadarullah itulah hidayah yang Allah berikan kepada saya. Bertepatan juga dengan setelah UN, tidak ada keinginan untuk kuliah, kemudian Allah kirimkan seseorang untuk kemudian mengajak saya untuk masuk ke pondok pesantren, memberikan ya sangat saya saya sangat berterima kasih lah sama beliau, karena ketika di tempat itu hanya sebulan saja lamanya di sana, tapi begitu banyak hal berkesan yang beliau berikan kepada saya, termasuk juga teman saya yang saya ajak untuk masuk ke sini sama-sama. Nah, di majelis itu entah kenapa saya sering pikiran saya itu hanya ke orang tua terus, dan memang mungkin saya salah satu, ya bisa dibilang yang salah satu dari beberapa saudara saya yang mungkin dekat dengan orang tua saya, termasuk ibu. Jadi saya hanya berpikiran bahwasanya dengan cara apa lagi saya harus membahagiakan orang tua saya ketika jalan untuk menghafal Al-Quran saya tidak ambil ketika Allah berikan kesempatan itu kepada saya. Jadi dengan ucapan bismillah saya terima tawaran itu untuk masuk pondok, dan alhamdulillah sampai sekarang dengan jangka waktu 3 tahun lebih mungkin berjuang, akhirnya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, alhamdulillah. Walaupun tidak sama dengan teman-teman yang lain yang bisa menyelesaikan dengan mungkin. Jadi itu mungkin alasan saya kenapa mau masuk pondok. Yang pertama, alasan terkuat adalah orang tua, karena saya punya cita-cita, saya ingin membangun keluarga saya untuk bagaimana kemudian memahamkan mereka agama, dan saya berharap semoga dari saya ini lahir generasi-generasi penghafal Al-Quran di keluarga saya. Mungkin itu. Baiklah, dari MYNGZZ _, pertanyaannya, bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan di pondok? Oke, perjalanan singkat. Action. Bismillah. Assalamualaikum